Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ya jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Aywah. Ismauli an arifakum ismi hafidhah min qismi ta'lim al-lughatul arabiyyah. Aywah. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya kurikulum pendidikan merupakan suatu landasan utama dalam menyusun perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Nah, maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahuinya lebih dalam, kita harus tahu dulu perangkat pembelajaran itu seperti apa. Nah, perangkat pembelajaran merupakan suatu media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk oleh guru dalam sebuah proses pembelajarannya. Nah, perangkat pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap pra-pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran, dan wal akhir yakni pasca pembelajaran. Aywa, selanjutnya yaitu tahap pra-pembelajaran. Pada tahap pra-pembelajaran ini ada 6, diantaranya yaitu silabus. Nah, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan KD. Kemudian kita dapat mengembangkan silabus dengan langkah-langkahnya, yaitu kita dapat mengkaji SK dan KD. Kemudian kita pun dapat mengidentifikasi materi pembelajarannya, dan kita juga bisa mengembangkan kegiatan pembelajarannya dan lain sebagainya, sehingga silabus ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian silabus ini memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu sebagai pedoman mengembangkan pelaksanaan perangkat pembelajaran lebih baik atau lebih maju, mulai dari perencanaannya, kemudian pengolahannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Prota atau program tahunan. Nah, program tahunan merupakan suatu batasan materi yang harus diselesaikan oleh guru dengan waktu yang sesuai dalam tabel program tahunan. Dan program ini berisi distribusi materi pembelajaran selama 1 tahun pelajaran yang berisi 2 semester. Dan prota ini bisa terbentuk karena adanya program semester seperti itu. Kemudian untuk fungsi dari prota atau program tahunan, salah satunya yaitu untuk mengorganisasikan pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu program semester. Program semester atau bisa disebut dengan promes. Promes ini merupakan gambaran distribusi materi selama 1 semester yang berdasarkan SK dan KD. Kemudian yang telah dirumuskan dalam standar isi. Kemudian yang keempat yaitu buku absen. Buku absen merupakan buku yang berisi semua nama-nama peserta didik yang ada di dalam kelas yang sedang kita ajar. Kemudian buku ini juga dapat digunakan untuk mengatur atau mengontrol kehadiran
semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kelima yaitu buku jurnal. Buku jurnal ini merupakan suatu buku yang berisi beberapa catatan mengenai penilaian pada perilaku peserta didik dalam pembelajaran berlangsung atau pembelajaran yang dilaksanakan, baik dilihat dari kerjasamanya, kemudian kerapihannya, kemudian kedisiplinannya, kemudian tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Dan pada buku jurnal ini, guru harus menyiapkan buku jurnal sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, yang terakhir yaitu KKM. KKM apa sih? KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM ini merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, KKM ini memiliki fungsinya. Salah satunya yaitu sebagai acuan bagi pendidik untuk menilai kompetensi peserta didik yang sesuai dengan KD mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian, adapun materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran diantaranya yaitu ada RPP, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran, kemudian yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu RPP. Nah, RPP merupakan suatu pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas. Nah, RPP itu sendiri dibuat oleh guru untuk mengajar agar pembelajaran itu selesai dengan KD dan SK pada hari itu. Nah, untuk langkah-langkah mengembangkan RPP, kita dapat melakukan beberapa macam cara. Salah satunya yaitu untuk kita dapat menentukan alokasi waktu, kemudian kita juga dapat menentukan tujuan, dan kita juga bisa melakukan atau menentukan sumber belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, kemudian digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti audio, kemudian video, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan dalam proses belajar mengajar. Nah, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Nina Sanjaya merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan kita agar tercapai dengan optimal. Kemudian materi terakhir yaitu pasca pembelajaran. Pasca pembelajaran ini terdapat lembar penilaian, kemudian ada bank soal, kemudian ada tugas mandiri dan kelompok. Nah, untuk
lembar penilaian itu sendiri, di mana guru membuat lembar penilaian dan melihat 3 poin, seperti penilaian dari sikap peserta didik, kemudian penilaian keterampilan peserta didik, kemudian penilaian pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ada bank soal. Bank soal yaitu kumpulan dari butir-butir tes atau butir-butir soal yang akan diuji oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu ada tugas mandiri dan kelompok. Untuk tugas mandiri, di mana tugas ini diberikan oleh siswa berupa pendalaman materi pembelajaran yang telah dirancang oleh guru untuk mencapai KD. Kemudian untuk tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini peserta didik bekerja sama untuk mengerjakan tugas itu, kemudian berdiskusi, kemudian bisa juga bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya, kemudian saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Baiklah, cukup sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.